Wih, dapat. Yang asli yang mana, Pak? Dan ternyata tintanya itu sama loh sama yang nyusun kulit kita. Itu terbuat dari melanin. Kepiting ini adalah kepiting darat, dan kepiting darat ada racunnya. Di sini nih ada racunnya. Seiring kaki melangkah di pulau ini, makin sering pula decak kagum dilontarkan. Tak salah, bangsa Portugis menamakannya Flores, yang artinya bunga. Flores memang indah, apalagi alam lautnya. Kombinasi hijau toska dibalut biru laut senantiasa memanjakan penglihatan kita. Tak hanya indah, bahari Flores pun sangat ramah. Ya, keramahannya dapat kita lihat dari beragamnya sumber daya bahari yang disediakan sang laut untuk para masyarakat pesisir Flores. Salah satunya kepada penduduk desa ini, Desa Nangahale, Kecamatan Talibura, Kabupaten Sika, yang sebagian besar masyarakatnya berprofesi sebagai nelayan. Masyarakat Desa Nangahale ini emang kesehariannya adalah sebagai nelayan. Yang tadi ini yang kerucil gini aja udah nangkep ikan. Ini ikan apa? Ombaknya gede banget. Ikan tebang. Kalau yang ini? Yang gede. Sorry. I'm sorry, tentang maaf. Ini pada kelas berapa sih? Nilai sekolah. Hah? Nilai sekolah. Ya, sekolah, jadi mancing saja. Iya, mancing, ikut yang parah. Oh gitu, ini nanti dijual. Oh, oke. Sekarang pengen nanya, kalau perahu Malo yang mana ya? Itu kan? Iya. Itu yang lagi ada orang duaan ya? Iya, di tali sampai. Ya oke, terima kasih. Iya, kita. Tetap sekolah ya? Iya. Pak Malo. Halo Pak, dengan Adita dari Jejak Petualang. Pak, pengen ikut ini dong, nelayan hari ini. Jadi ikut melaut sama Bapak ya? Iya. Jadi hari ini saya akan melaut dengan Pak Malo, tapi bukan ikan ya, kalau ikan standar. Kita bakal ngapain sih Pak? Sekarang mancing apa? Mancing gurita. Mancing gurita ya. Iya. Jadi kita akan mancing si hewan berkaki 8 ini. Langsung naik aja Pak, udah mau pergi. Ya. Memancing gurita, itulah keseharian Pak Malung. Setiap hari ia melaut mulai dari matahari terbit hingga pukul 2 siang. Setiap kilogram gurita yang ia dapatkan dihargai Rp13.000. Hari ini dapat berapa kilogram ya? Setelah 1 jam, akhirnya kami sampai di tempat yang diyakini Pak Maklum terdapat banyak gurita. Karena sulit memancing gurita di dalam kapal sebesar ini, maka Pak Maklum pun menurunkan perahu mini yang sudah dibawanya dari Nangahale. Nah, ini jadi kendaraan untuk ngambil gurita. Nggak pakai ini, soalnya ini kebesaran. Jadi bagusnya pakai ini karena harus maju mundur. Ini lebih memudahkan manuver. Jatuh nggak sih Pak ini Pak? Kecil banget ya. Ngeri deh. Berhasil. Ya sementara Pak Malungnya ngeluarin air, saya pengen nerangin ini umpannya. Jadi umpannya itu menyerupai gurita. Nggak tahu nih gurita terpancing ini karena dia itu mirip lawan jenisnya atau karena mirip musuhnya justru. Jadi dia mendekati untuk berantem atau justru untuk kawin. Nggak tahu juga. Cuma yang penting kita dapat berita dari sini. Masih ada ya Pak airnya? Kalau saya nyebur aja gimana Pak? Tapi ada masalah lain. Perahu ini memang diperuntukkan untuk 1 orang. Kalau dinaiki 2 orang, otomatis air langsung membanjiri sekoci. Tak hanya itu, keseimbangan pun sulit dicapai. Nanggung ya, pasti kecebur juga ini airnya yang masuk banyak banget. Apa mendingan langsung nyebur aja ya?
Solusi terbaik memang saya harus nyebur, karena Pak Maklum membutuhkan banyak ruang untuk melakukan manuver mancingnya. Semua badan bergerak, kaki menjadi dayung, dan tangan menjadi pengendali. Wah, seperti memainkan boneka tali ya. Saking ahlinya, Pak Maklum bisa menyulap gurita mati ini menjadi sangat hidup. Alhasil, gurita sungguhan pun akan tertipu. Tapi sayangnya, tak banyak hewan moluska ini yang berkeliaran, sehingga cukup lama kami menunggu. Setelah setengah jam, akhirnya di laut berpasir putih ada seekor gurita berjenis day octopus atau octopus cyanea yang sedang berkeliaran. Gurita ini melihat sang boneka dan mendekat penasaran. Semakin dekat dan semakin dekat. Saat gurita lengah, Pak Malung langsung menurunkan kail dan menyangkutkannya pada tubuh gurita malang ini. Dapat. Wih, dapat. Yang asli yang mana, Pak? Mirip soalnya. Wow, ini apa ya? Gede. Ini termasuk gede nggak sih, Pak? Ya, gede sudah. Ini termasuk gede. Tapi keren. Iya. Itu tadi segitu kira-kira berapa kilo? 1 kilo lebih, 1 kilo 2 ons atau 1,5 kilo. Oh itu. Ya. Biasanya dimasak atau digimana sih, Pak? Ya, dimasak. Wah, dimasak ya. Dan tadi kalau lihat di sini di bawah situ dia ngeluarin kayak tinta, dan ternyata tintanya itu sama loh sama yang nyusun kulit kita. Itu terbuat dari melanin. Capek, Pak. Akhirnya dapat setelah berapa jam ya? Lumayan lama ya, Pak ya? Ya, lumayan lama juga. Emang biasanya lama setiap hari itu ngambil ini? Iya, lama juga. Ada kalanya cepat, ada kalanya lama. Untung-untungan ya, Pak? Untungan. Ah. Aduh, nasib ini. Aduh, nasib. Ini juga ombaknya sudah mulai besar. Ini besar ini. Oh ya udah, Pak, kita udah cukup satu ya, Pak ya. Ya, Karena arusnya udah gede. Saya kayak mendingan pulang ya, Pak. ya. Setuju ya, Pak? Ya, setuju pulang. Ayo. Haha. Yap, cukup satu saja yang dibawa pulang. Jangan berlebihan. Tentu agar jumlah gurita tak semakin sedikit di masa mendatang. Kepiting ini adalah kepiting darat, dan kepiting darat ada racunnya. Berakit-rakit ke hulu, berenang-renang ke tepian. Bersakit-sakit dahulu, bersenang-senang kemudian. Ya, ungkapan ini kayaknya cocok nih untuk situasi saat ini. Setelah berpanas-panasan di laut dan mencicipi asinnya Laut Maumere, sekarang bersama Ibu Asmara yang tak lain dan tak bukan adalah istri Pak Malung, sang nelayan gurita, kami akan memasak gurita yang tertangkap tadi. Assalamualaikum, Bu. Ini udah lagi masak. Udah bumbunya ya? Guritanya nih yang tadi kita tangkap udah warnanya udah berubah. Udah diambil. Gelenyur. Oh, itu bagian apa kepala ya? Dan ini kalau kita lihat tadi ini udah warna putih berubah. Tadi sebelumnya ini ada kayak totol-totol. Nah, dari warna putih itu dari totol-totol itu kita bisa tahu kalau ini adalah day octopus atau octopus cyanea bahasa Latinnya. Dan aduh, semuanya sangat lunak, tapi ada satu bagian yang keras ya Mama ini nih. Ini giginya, lumayan kalau digigit berarti ya. Dan lihat ini sampai berbunyi kalau dipukul, keras sekali ternyata. Lunaknya tubuh si gurita ini membuat gurita ini diburu banyak predator, misalnya ikan-ikan lebih besar, ikan hiu. Makanya salah satu cara untuk melindungi diri yaitu dengan bersembunyi dan kamuflase. Kamuflasenya merubah warna. Tapi kalau udah ke gap, udah nggak bisa kemana-mana, dia ngeluarin tinta. Dan kata ibunya, tintanya di sini ya Bu ya? Ini ada di sini. Kalau ini bocor, pecah, Pecah hitam semua ini. bisa dimakan kan? Tidak bisa dimakan, makanya jangan bocor ya Bu. Ya, tintanya sudah dibuang, berarti udah bisa siap dimasak ya Bu ya? Ini dibuang saja, taruh mana, taruh sini saja. Bumbu-bumbu pun disiapkan. Ada bawang merah, merica, asam, dan kecap.
gurita pun siap dihidangkan. Tapi sebelum dimakan bersama, saya curi start. Ini ya, Yang jari. yang jarinya kita coba. Yang pasti lebih gampang digigit dibandingkan sebelumnya. Itu belum matang, yang tadi masih belum terlalu matang soalnya. Matang. Yang sekarang bisa langsung telan. Dan asamnya enak ya, Mama ya, nambah seger. Nggak ada bau amis sama sekali. Enak, Mama jago masak. Oh, Mama ini yang ini ya, gigi. Nah, yang Seperti apa rasanya, Mama? itu sama rasanya. Bisa digigit langsung? Tidak akan keras? Bisa. Tidak keras. Tidak harus Masak, nggak harus dijemur dulu. Coba nih giginya, ya maksudnya mulut bagian dari guritanya. Bisa nggak? Sampai bunyi. Yang kerasnya itu dikasih keluar. Kalau kasih keluar, dia makan. Isinya yang dimakan. Ini coba kulitnya ya, Mama ya. Kulitnya kenyal, lebih susah. Peribahasa dimakan tadi daripada benar-benar digigit. tepat. Kita Berakit-rakit ke bekal. hulu, berenang-renang kemudian. Ayo, Mama. Yummy. Malam ini saya akan menemui Pak Nong, salah seorang warga Maumere yang suka menangkap kepiting. Tapi bedanya kepiting yang ditangkap di sini berbeda dengan kepiting yang biasa sering kita makan. Kepiting di sini adalah kepiting darat dan ada racunnya. Gimana ya caranya makan kepiting yang ada racunnya? Kita temuin aja expertnya langsung. Nah itu ada tuh, Pak Nong. Wah, sudah dari kapan nih? Ini bijinya. Kepiting darat yang akan kita tangkap ini merupakan kepiting beracun yang cukup mematikan. Bila tidak paham cara mengolahnya, sangat beresiko nyawa. Alat yang digunakan Pak Yosef Yohanes alias Pak Nong ini ternyata sangat sederhana. Hanya karung untuk menyimpan hasil tangkapan. Lalu untuk menangkap kepitingnya, tangan kosong. Wah, saya nggak berani janji ikutan bantu nangkep deh. Jadi nangkapnya memang harus sudah tahu caranya ya Pak ya? Iya. Karena ini capitnya cukup lumayan. Sakit kah Pak? Sakit. Coba. Tung. Ini karapasnya keras ya. Dan ini capit yang kiri memang lebih besar dari capit yang kanan karena biasanya yang kiri itu digunakan untuk menangkap mangsanya. Ini yang sudah ukuran besar. Iya. Kita cari lagi yang lain. Iya. Boleh dimasukkan ke karung. Wih, berani sekali ya. Tidak takut akan capit dan bahaya dari binatang lain. Soalnya di bakau seperti ini juga merupakan tempat favorit ular loh. Bapak kalau saya mau pegang, bagaimana caranya? Pegang begini. Harus kuat? Iya. Coba. Iya. Begini. Iya. Ini pasti dia tidak akan mencapit kita. Iya. Aman. Karena cuma kecil, jadi kalau mau kenyang harus banyak. Wah, lihat, ada bonusnya. Ini kepiting yang biasa kita santap di restoran-restoran. Aman, tak ada racun pastinya. Dan besar pula. Ini bisa coba lihat ini. Kok tidak dijepit? Jepit. Dia ini lebih keras lagi. Gak bisa dilepas. Keras banget gigitannya. Keras. Gigitannya, capitannya. Ini kok nggak dilepas-lepas ya? Susah ya. Iya. Ini benar-benar kayunya dipegang dan dicekram dengan amat sangat. Meskipun dia udah dibalik-balikin. Aduh kasihan Pak. Tapi yang pasti susah deh. Ntar jangan. Sudah. Tidak bisa lepas kan? Udah nanti tangan Bapak lagi yang tidak bisa dilepas. Oh Pak. Dia saking kuatnya kayunya patah. Diputer tadi. Coba ini. Patahkan juga kan? Ya, patah juga.
ini sudah cukup banyak ya Pak ya? Ya, sudah. Dan ini sudah ada kepiting pamungkasnya malam ini yang besar sekali. Kita pulang saja, Ya. ya kita bisa olah. Ya. Bawa gitu saja, tidak masukkan sini. Ya, bawa saja. Oh, di bawah saja. Biar saya yang bawa Pak. Oh, nggak apa-apa. Meski hanya berburu beberapa jam saja, kepiting yang kami tangkap sudah lumayan banyak. Memang, kepiting darat ini baru sedikit diolah oleh manusia. Alhasil, jumlahnya melimpah ruah di hutan-hutan bakau Maumere. Tak sabar menunggu esok hari nih untuk mencoba nikmatnya si kepiting darat beracun ini. Di sini nih ada racunnya. Di bawah pohon ketapang ditemani semilir angin pantai. Hari ini saya bersama Pak Nong akan mengolah kepiting-kepiting beracun hasil tangkapan semalam. Tapi sebelum mengolah si kepiting, pertama-tama kita siapkan dulu arangnya. Sementara tunggu arang kita Cuci dulu. cuci kepitingnya. Ya. Keluarkan racunnya. Ya. Baiklah. Ayo, mari Pak. Di mana? Di laut ya? Cuci saja. Langsung. Oh, keluar apa dia, Pak? Oh my god. Itu sakit ya? Kayak. Semua bagian kepiting dicuci bersih. Tentu bagian pertama yang harus dibersihkan adalah racunnya. Racun ini terdapat di bawah cangkang sang kepiting. Nah, ini dia racunnya. Ini bisa bikin apa ini, Pak? Bisa bikin anjing juga mati, Orang? orang juga mati. Orang bisa mati sekali makan langsung. Langsung, Tidak tunggu 1 hari, 2 hari. Tidak. Langsung. langsung, Wow. langsung dia mati. Sudah, ini jadi racunnya. Buang saja ke laut. Wow, berarti yang dimakan yang mananya, Pak? Yang makannya ini, Ini saja. ya. Ini sudah baik. Yang dimakan hanya ini. Dagingnya sedikit. Oh, cukup banyak ini, tangannya gendut. Dan kakinya kecil-kecil pun dimakan ya. Wah, yang matang sudah banyak ya, Pak. Terus kita makannya gimana? Ambil yang piring. Ambil piring, ada piring Bapak? Iya. Jadi biar nggak makan barang sama pasir ya, Pak? Ya. Wah, gaya nih Bapak bawa piring segala. Hutan. Boleh, Pak? Loh, ini piringnya dong, Pak? Ya, ini piringnya. Bagaimana caranya? Bikin ketupat kali. Digimanain, Pak? Gini, kita makan. Jadi ayam dulu bisa. Oh, dianyam. Boleh ajarin lah, Pak. Saya juga bikin. Ya, 11-12 lah, nggak jauh-jauh banget lihat tuh. Sama kan rapinya kan? Jauh ya. Mirip ya, Pak ya? Iya. Mirip kata Bapak. Bisa buat kipas katanya ini. Udah banyak yang kita makan dan masih selamat sekarang. Sudah. Jadi memang pernah ada kasus yang meninggal, Pak? Ya. Makannya. Kenapa bisa? Mereka tidak tahu makan,
makan sembarang saja bisa mati. Ada di sini. Ya, ada. Bapak kenal orangnya? Kenal. Kok bisa begitu sih, Pak? Lalu sejak itu, tapi penduduk masih banyak yang makan ini. Ya, Dia tidak tahu saudara. tahu. Ya, tahu. Berapa orang Pak yang begini?